Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian udah pada siap kan untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Vali. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Amelia Ivana. Hadir, Bu. Vali Aji. Hadir, Bu. Nurlela. Hadir, Bu. Siva Octavia. Hadir, Bu. Widiesti Soraya. Hadir, Bu. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan Ibu semuanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu akan menayangkan slide PowerPoint. Kalian simak baik-baik ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Hubungan antar makhluk hidup. Kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung karena adanya kebersamaan dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan makan. Hubungan khas antar makhluk seperti ini disebut simbiosis. Ya. Next. Hubungan khas antar makhluk hidup. Dalam satu lingkungan, ada berbagai macam hubungan erat antara makhluk hidup. Ada hubungan yang saling menguntungkan, dan ada pula hubungan yang tidak saling menguntungkan. Next. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Saat lebah hinggap di atas bunga, kaki lebah menyentuh serbuk sari bunga, sehingga serbuk sari yang menempel pada kaki akan menempel pada putik. Maka ketika serbuk sari menempel pada putik, maka terjadilah penyerbukan. Di sini ada yang tahu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Saya, Bu, hubungan yang saling menguntungkan antara bunga dan lebah, kerbau, dan juga burung jalak. Ya, betul sekali, Disti. Next, selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup ada yang satu diuntungkan dan lainnya dirugikan, yang disebut parasit. Pernah kalian melihat benalu yang tumbuh pada tumbuhan lain, sehingga tumbuhan ditumpangi dirugikan. Tumbuhan yang ditumpanginya dinamakan inangnya. Tanaman tali putri termasuk tumbuhan parasit. Next, selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan. Disebut simbiosis komensalisme. Contohnya, ikan hiu dengan ikan remora. Ketika ikan hiu memperoleh makanan, sisa-sisa makanan akan dimakan oleh ikan remora. Maka ikan remora mendapatkan keuntungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora.
Selanjutnya, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada berbagai macam ekosistem, yaitu yang pertama, ada ekosistem alami. Siapa di sini yang tahu contoh dari ekosistem alami? Saya, Bu. Contohnya laut, padang pasir, sungai, dan danau, Bu. Ya, benar, Disti. Ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya tadi laut, padang pasir, sungai, danau, dan hutan. Selanjutnya ada ekosistem buatan. Paling next. Ekosistem buatan. Contohnya apa anak-anak ekosistem buatan itu? Yang terbuat dari sawah, kolam, akuarium, dan akuarium. Ya, betul semua. Ekosistem buatan itu merupakan ekosistem buatan tangan manusia. Contohnya itu sawah, kolam, dan kebun. Selanjutnya, ada rantai makanan. Coba Fali bacakan apa itu rantai makanan. Baik, rantai makanan. Perjalanan makanan. Ketuku bergaris sih. Bentar. Oke, baik Bu. Rantai makanan. Perjalanan makan, memakan seperti membentuk suatu rantai disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan tersusun dari produsen, penghasil, selanjutnya konsumen, pemakai, dan pengurai. Seperti gambar di bawah ini, Bu. Ya, benar. Itu contoh dari rantai makanan yang di sawah. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Siapa yang mau bacakan? Amel? Oh iya, baik Bu. Bentar ya, laptop gue rada nge-lag. Damel. Jaring-jaring makanan. Tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja, tetapi dimakan oleh hewan lainnya. Ular tidak hanya memakan katak saja, tetapi juga memakan tikus, ayam, dan hewan lainnya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Amel. Di sini ada contoh ya dari jaring-jaring makanan. Karena materi sudah selesai, selanjutnya apa ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Mengapa hubungan antara lebah menempel pada bunga disebut dengan simbiosis mutualisme? Oke, baik Disti. Ibu akan menjawab pertanyaan Disti. Jadi, karena saat lebah hinggap di atas bunga kaki lebah menyentuh serbuk sari bunga, sehingga serbuk sari yang menempel pada kaki akan menempel pada putik. Maka ketika serbuk sari menempel pada putik, maka terjadilah penyerbukan. Jadi sama-sama menguntungkan antara satu sama lain. Bagaimana Disti? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih. Yang pertama, hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga adalah simbiosis. Apa, Vali? Mutualisme, Bu. Ya, benar. Itu simbiosis mutualisme. Pertanyaan yang kedua, di bawah ini adalah contoh simbiosis komensalisme, yaitu apa, Disti? Bu. Ikan remora dan dengan
Iya, benar, Disti. Itu ada contoh dari simbiosis komensalisme. Selanjutnya ada hubungan antara tali putri dengan inangnya. Merupakan contoh simbiosis apa? Parasitisme, Bu. Parasitisme, Ya. Bu. Nah, kalian udah mengerti ya. Selanjutnya, yang keempat ada sawah, kolam, dan akuarium. Adalah contoh dari apa? Ya, Ekosistem buatan. ekosistem buatan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Di bawah ini yang termasuk contoh dari ekosistem alami adalah apa aja? Gurun pasir, laut, dan hutan ya, Bu. Disti, tepuk tangan buat Disti. Baik, kalian sudah pada mengerti ya. Baik, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, dalam suatu lingkungan ada berbagai macam hubungan erat antar makhluk hidup. Ada yang saling menguntungkan dan ada pula hubungan yang tidak saling menguntungkan. Baik, kalian sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.